Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari ini, Senin 13 Desember 2021, IHSG ditutup lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya, di mana pada hari ini naik 9,9 poin atau menguat 0,14% ke level 6.662. Dari data, volume transaksinya tercatat sekitar 267 juta lot saham atau sekitar 12 triliun. Dari data tersebut terlihat bahwa perdagangan IHSG hari ini ternyata didominasi oleh saham-saham yang memiliki volume transaksi tinggi. Kita masuk ke sektoral. Secara keseluruhan sektor ditutup beragam. Sektor yang mengalami penguatan besar hari ini ada IDX Trans dan IDX Cyclical, sedangkan IDX Industri menjadi sektor yang mengalami pelemahan terdalam. Secara keseluruhan berdasarkan value, saham-saham yang menguat pada hari ini diantaranya ada SMGR, BBRI, BGTG, BEBS dan lain-lainnya. Sedangkan ada juga saham-saham yang melemah diantaranya BBCA, Arto, Telkom, Friend dan lain-lainnya. Sedangkan ternyata ada juga saham-saham yang ditutup flat seperti Adaro dan Care. Kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net sell di pasar reguler sebesar 536,69 miliar. Saham-saham yang banyak dijual asing kebanyakan blue chip, mulai dari UNTR, Telkom, SMGR, BBCA, BMRI, Adro hingga SII. Sedangkan saham-saham yang dibeli asing dari net yang terbesar ada BBRI dan MTK dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada hari ini IHSG ditutup lebih tinggi dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Tapi sayang ternyata harga penutupannya lebih rendah dibandingkan harga pembukaannya hari ini. Untuk volume transaksi di sini tercatat lebih tinggi dibandingkan pada perdagangan sebelumnya. Lalu ada asing yang membukukan net sell. Kemudian ada RSI yang sejauh ini masih mengarah ke atas, tapi perlu waspada karena terlihat membentuk low dan lower high. Lalu di sini ada MACD yang cukup oke karena membentuk golden cross. Lalu bagaimana proyeksi IHSG untuk hari esok? Kemungkinan besok IHSG akan koreksi terlebih dahulu. Pertama, menutup gap intraday-nya di sekitar 6.650-an ini, atau menguji support terdekatnya di 6.620. Perlu diperhatikan di sini, apabila IHSG ternyata gagal untuk bisa membreakout resistennya di 6.665, kemungkinan IHSG ini akan membentuk lower high. Dan perlu waspada karena memang sampai saat ini asing masih terus membukukan net sell di saham-saham blue chip. Jadi kedepannya kita mesti selektif untuk memilih saham-saham yang masih berpotensi naik hingga akhir tahun ini. Saham pertama yang akan kita analisis dari IDX Basic, sektor diversified metal and minerals, dalam hal ini komoditas timah, yaitu timah TBK dengan kode saham TINS. Sebagai informasi, TINS ini termasuk ke dalam saham First-Liner. Market cap-nya saat ini sudah mencapai 11,6 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini, TINS ditutup naik tipis 10 poin atau menguat 0,64% ke harga 1.565, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang di sini terlihat mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari TINS. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top satunya small akumulasi, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal. Pada hari ini TINS ditutup menguat, namun sayang penguatannya terbatas di sekitar area resisten 1570 ini. Dari volume transaksi terlihat masih oke karena kenaikannya diikuti oleh kenaikan volume. Lalu ada bandar di sini yang terlihat mulai mengakumulasi kembali saham ini. Ada juga asing yang di sini terlihat membukukan net buy.
Lalu RSI di sini terlihat masih mengarah ke atas, sejauh ini masih oke. Lalu ada MACD yang juga masih oke karena histogram yang dibentuknya lebih kecil dibandingkan histogram di perdagangan sebelumnya. Sebelum masuk ke trading plan dari TINS, mari kita cek harga komoditasnya terlebih dahulu. Sejauh ini pergerakan harga timah masih cukup baik karena masih uptrend dan masih selalu membentuk higher low dan juga higher high. Saat ini timah sedang berusaha untuk membentuk swing low terbaru atau higher low terbaru untuk bisa melanjutkan kenaikannya dan bahkan bisa membentuk higher high terbaru. Jadi saat ini pergerakan harga timah masih oke. Mari kita lanjut ke trading plan untuk TINS. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini. Analisis pertama berhasil menghit target yang sudah kita tetapkan, namun pada trading plan yang kedua masih belum menghit target yang kita tetapkan. Nah, sekarang kita coba buatkan trading plan lebih lanjut untuk saham ini. Area beli bisa di sekitar 1560 ini. Menunggu sedikit balikan dari pergerakan harga saham ini. Target take profit terdekat ada di sekitar 1655 dan level stop loss ada di sekitar 1525. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:2,71. Cukup menarik. Area stop loss bisa disesuaikan lebih lanjut oleh investor atau trader tergantung dari seberapa besar kerugian yang akan diperoleh. Namun di sini level stop loss-nya ada di 1525. Cut loss jika harga TINS ini ditutup di bawah harga tersebut. Target take profit ada di sekitar 1655. Tentu target take profit tersebut bisa tercapai ketika TINS ini bisa keluar dari sideway price-nya di sekitar 1600-an ini terlebih dahulu. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX Cyclical ada MD Pictures Tbk dengan kode saham film. Saat ini market cap dari film sudah sampai 8,1 triliun atau second liner dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini film ditutup naik 85 poin atau menguat 11,03% ke harga 855. Untuk transaksinya sendiri di sini terlihat ternyata lebih banyak sedikit yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu ada asing yang terus membukukan net sell setelah saham ini menguat cukup tinggi. Oke, kita lanjut ke chart dari film. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Dari bandar detektor, saham ini cenderung diakumulasi dalam jumlah yang besar. Untuk transaksi hari ini pun terlihat candlestick yang dibentuknya sangat solid, Marubozu candle, di mana penguatan hari ini juga didukung oleh kenaikan volume. Lalu ada bandar yang masih juga mengakumulasi saham ini. Lalu kemudian ada asing yang terlihat masih keluar dari saham ini. Untuk RSI sendiri di sini masih mengarah ke atas, sejauh ini masih oke karena terbentuk higher low, tapi perlu waspada karena sudah memasuki area overbought. Lalu di sini ada MACD yang juga masih oke, membentuk higher high, dan histogram hijau yang terbentuk pun masih bagus karena lebih tinggi dari perdagangan sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk film? Sejauh ini sebenarnya saham ini high risk. Jadi jika entry ke saham ini sebaiknya nunggu. Nah, sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan target kita waktu itu adalah resisten yang cukup kuat yang kemudian menjadi support kuat dari film itu sendiri sehingga film ini berbalik arah dan malah naik lagi. Nah, sekarang berhubung terlihat film ini sudah berada di batas atas Bollinger Band, ada kemungkinan film ini masih akan menguat tapi mungkin akan terbatas di sekitar area 875 hingga 920 ini.
Jadi ada baiknya kita menunggu saham ini pullback terlebih dahulu. Bagi yang takut ketinggalan, bisa cicil beli di harga penutupannya saat ini di 855, tapi risikonya masih sangat tinggi. Jadi ada baiknya menunggu di sekitar harga 795. Level stop loss di 785. Sehingga kerugian yang akan kita peroleh seharusnya akan minimal, dan target take profit terdekat di 920. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:12,5. Sangat menarik. Bagi yang takut ketinggalan, bisa cicil beli di harga penutupannya saat ini di 855, tapi tentu risikonya sangat besar. Jadi ada baiknya menunggu saham ini pullback terlebih dahulu, karena kemungkinan besok mungkin masih akan menguat, tapi penguatan yang terjadi kemungkinan terbatas, sehingga area beli baiknya di sekitar support kuatnya di 785 hingga 795 atau 800 secara psikologis ini. Jika pullback terjadi dan area di sekitar 785 ini menjadi support kuat film, maka target selanjutnya bisa sampai 1100. Tentu hal tersebut bisa tercapai setelah menguji resistennya di sekitar 875 hingga 920 ini. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari ADX non cyclical sektor dairy products, ada Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan kode saham CMRY atau kita kenal sebagai Cimory ya guys. Saat ini Cimory market capnya sekitar 27,6 triliun atau first liner dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir Cimory ditutup naik 50 poin atau menguat 1,45% ke harga 3.490, dimana ternyata harga penutupannya ini masih di bawah rata-rata harga pembeliannya. Namun untuk transaksinya di sini tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri, dan ada asing yang masih terus masuk ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Cimory. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1 big akumulasi, top 3 normal akumulasi. Untuk top 5 dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang kecil. Sebenarnya data untuk menganalisis saham ini masih kurang karena belum terbentuk RSI ataupun MACD, tapi di sini kita sekilas sudah bisa melihat pola pergerakan dari Cimory itu sendiri, di mana saat ini Cimory masih naik sejak hari pertamanya IPO dan cenderung masih terus diakumulasi oleh bandar ataupun asing yang masih terus masuk ke dalam saham ini. Jadi sejauh ini saham ini masih oke. Bagi yang masih memiliki barang ini masih layak di hold selama saham ini tidak ditutup di bawah harga secara psikologis support kuat di 3.400 atau di sekitar 3.380 hingga 3.410 ini. Untuk yang ingin memiliki saham ini ada baiknya menunggu saham ini pullback terlebih dahulu atau bisa membelinya di harga penutupannya saat ini. Nah, dalam hal ini dari pergerakan Cimory sekilas terlihat membentuk ascending triangle, yang mana ada kemungkinan saham ini akan menguat lebih lanjut. Coba kita cek targetnya. Kita coba cek dari sekitar harga IPO-nya ya guys, di 3080 sampai daerah supportnya di 3380. Sehingga untuk target take profitnya bisa sampai sekitar 3.800. Coba kita buatkan trading plan untuk saham ini. Dengan mengasumsikan membelinya di harga penutupannya saat ini di 3490, level stop loss di 3380, dan target take profit di sekitar 3.800.
maka risk and reward ratio-nya adalah 1:2,82. Cukup menarik. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 3.380, karena jika ditutup di bawah harga tersebut maka pergerakan saham ini akan sideways, cenderung downtrend. Dan jika memang ternyata pola yang terbentuk dari candlestick-nya ini adalah ascending triangle, maka keuntungan yang bisa didapat dari saham ini bisa mencapai 8,88% sampai harga 3.800. Tentu hal tersebut bisa terwujud ketika triangle yang dibuatnya ini terbreakout atau membreakout resistance terdekatnya di harga tertingginya, yaitu 3.530. Disclaimer on ya guys.